Bisa kembali lagi vlogging sambil nih gue lagi posisi itu di daerah. Jadi masuknya mana sih? Cuman terusan dari PIM deh ke arah Blok M kalau nggak salah. Blok M apa mana ya? Itulah pokoknya gue nggak terlalu hafal. Oke, akhirnya bisa kembali lagi. Ia mengaktifkan kembali channel gue yang sudah sangat lama tidak aktif. Terakhir ngupload itu kan yang Aerox, cuman sebelumnya itu ya 2 tahun lalu itu gue pun masih pakai MT. Nah sekarang gue sambil mengenalkan dia. Jadi gue sekarang itu pakai Vario 150 LED old tahun 2016. Jadi kan sebelumnya itu gue pakai Aerox itu gue pakai Aerox tahun 2017. Itu gue coba pakai sebentar. Dan gue juga belum sempat bikin video, cuma 1 video doang. Jadi itu gue beli second juga. Ini pun gue juga beli second si Vario. Kalau Aerox itu dari bekasnya teman dekat gue. Itu akhirnya waktu itu emang gue set Ferrari. Udah terus ya udah, akhirnya gue waktu itu sempat karena gue lagi demen Aerox. Akhirnya gue beli kan dengan kondisi juga mungkin tidak terlalu sehat lah. Sehat sih sehat untuk harian, cuman menurut gue itu nggak terlalu sehat lah. Jadi waktu itu ya gue modif dikit, gue mesin gue juga main. Ini kalau angle masih kurang enak, sorry ya, gue juga sambil nyari angle soalnya. Aerox itu gue main standar tune up jatuh ya. Ya bahasa sekarangnya standar ngeyel lah. Itu pun juga udah cukup kencang kok buat ngangkat gue. Oke, kita belok kiri dulu lewat Haji Nawi. Jadi kenapa gue ganti ke dia itu karena gue sempet kalah lah bisa dibilang gitu loh sama si Aerox. Karena itu di bulan-bulan terakhir sebelum gue ganti itu gue sempet 3 kali bolak-balik bengkel karena baut CVT yang dari karkas itu tuh selalu kalah gitu loh. Maksudnya kalah tuh ya rontok dratnya gitu kan. Gue 3 kali bolak-balik. Awalnya ke bengkel nambah daging dia bisa di model kayak Kang Bubut gitu, ditambah daging besinya dulu. Terus didrat ulang. Nah itu gue udah 2 kali kayak gitu sampai terakhir itu gue udah gondok ya kan, karena gue kena terus 2 kali. Akhirnya gue beli karkas baru lah, yang ya lumayan lah gitu loh kan, harganya juga belum belah mesin gitu kan. Akhirnya udahlah, sepertinya aku menyerah gitu kan. Dan untungnya juga gue modifikasi mesinnya kan nggak terlalu ya, gue nggak bore up gitu kan. Gue cuman main standar Aristo, tapi ini Lexusnya gue cuman main ya naikin kompresi gitu kan, nggak sampai ganti boringan. Jadi gue modalnya nggak terlalu gede lah. Aduh, ngoplak. Aduh, duh. Oke, merah. Bisa cerita nih. Kan nih kita mau kanan ke arah Fatmawati, gue lewat dalam aja lah. Akhirnya gue beli karkas, terus gue juga menyerahkan. Udahlah gitu kan, kok ringkih gitu kan motornya. Karena itu motor tuh enak tuh, kenceng loh, sumpah itu kenceng. Karena gini, gue semenjak gue modif mesin di Aerox itu, gue mulai punya konsep kalau buat mesin tuh ya udah, gue ngupgrade mesin buat ngangkat badan gue, yang which is dimana badan gue itu udah mah tinggi, gede, berat gitu. Ya badan gue 182, berat gue around 95 98 lah, yang itu kan lumayan berat gitu loh kalau untuk standar, dan lumayan cukup gue mencari speed lah gitu kan. Akhirnya ya udah gue main mesin kayak gitu, yang dimana tuh waktu udah cukup banget itu buat harian. Karena gue nggak berpatokan kayak gue harus naik 63, harus naik 60 gitu kan. Nah harus stroke up lah, enggak. Gue cuma buat ngangkat badan gue doang. Terus akhirnya gue menyerah, kayak udahlah gue kayak harus ganti deh gitu kan. Karena pun juga gue kerja kan daily, kalau misalkan gue lagi pergi meeting gitu terus ada trouble kan nggak masuk akal. Akhirnya racun tuh mulai kan sini dunia permotoran kan sempat lagi rame-ramenya kan. Rame terus tiba-tiba wah, kok Vario LED old nih, Vario 150 LED old menarik juga nih, kok ganteng gitu kan, lancip, terus lampu depannya juga kayak udah lancip gitu, kayak hiu gitu kan, kayak karena gue juga patokan sama Aerox, anjir keren juga gitu. Terus akhirnya yaudahlah gue cari second si Vario ini. Cuman gue akhirnya memutuskan untuk 1 hari gue minta temenin sama temen gue untuk temenin gue yuk gitu kan, nyari ke dealer second lah gitu. Nah itu gue posisi pakai Aerox gitu kan, cari Vario second gitu. Cuman
emang gue masih nyarikan, dia memang ada dua opsi gitu kan, 125 sama 150. Pilihannya kan ada dua itu, 125 sama 150. Cuman kalau 125 gue mikirnya, wah gue udah terbiasa sama ya 150 gitu kan, kayaknya bawa badan gue agak kurang nih powernya gitu kan, karena ya Aerox oke lah gitu kan, agak gede badannya lah, ini Vario kan lebih kecil gitu. Gue liat spek, emang sih kalau misalkan kita ngincer harian gitu kan, untuk harian kalau ngomongin konsumsi bensin pasti lebih menang 125 gitu kan. Cuman dia powernya agak lebih padat karena dia kompresi, setahu gue, kalau salah mohon koreksi ya, kompresi di standarnya dia itu lebih gede dibanding yang 150 gitu kan. Kalau nggak salah si 125 tuh udah antara 10 gede, 10 koma gede atau sudah 11-an gitu kan. Kalau 150 itu dia 10 koma gitu, 10 koma kecil atau nggak 10 lah, sekitar segitu. Jadi untuk dorongan bawahnya tuh lebih enak 125 gitu. Cuman atasnya kayak lebih enak 150. Terus akhirnya yaudahlah, gue putusin untuk ngambil yang coba deh gue cari di 150. Nah akhirnya gue pergi sama temen gue itu. Di hari itu gue pergi, gue ada kali itu gue muter-muter di 15 sampai 20 dealer motor second gitu ya. Itu gue cuma nemu 2, buset, cuma nemu 2 loh, gila. Banyaknya itu 125, ya kan, gue nyari 150. Itu pun gue nemu 2, itu satu dia yang akhirnya gue deal, gue beli ini sekarang yang gue pakai. Satu lagi ada 150, tapi kondisinya wah itu mah PR banget lah. Bodi begitu ya kan, terus mesin begitu, si bagus deh gitu kan, si bakal murah gitu, biaya restornya kasarnya lah gitu kan. Akhirnya gue juga mempertimbangkan biaya untuk harian juga gitu loh kan, buat servis mesin, terus yang pasti belah mesin itu kalau gue pasti kayak gitu. Gue ngambil motor second atau itu gue pasti langsung turun belah mesin, buka CVT, gue bongkar semua gitu kan. Gue ngecek rekas, ngecek piston, ngecek stang seher, kayak gitu-gitulah. Akhirnya yaudah gue putusan ke dia, karena dia yang kondisinya itu memang menurut gue masih apik lah pengguna sebelumnya gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue deal ke dia. Waktu itu gue kurang lebih dapatnya itu berapa ya? Karena gue awalnya tuh gue deal-dealan sama Aerox. Oke, udah hijau, gue kanan nih, salah ngambil jalur gue. Gue putusan udah lah, gue ngambil yang ini dengan kondisi bodi yang lebih better, kondisi mesin yang lebih better gitu kan. Gue bawa pulang, terus akhirnya wah lucu juga nih tarikannya gitu kan, cukup lah gitu loh. Cuman ya gue berpatokan dengan Aerox yang udah main begitu, jadi kok masih kurang gitu kan. Terus akhirnya jalan-jalan kok ini kayak powernya ada yang lemot nih gitu kan, kenapa ya gitu kan. Terus juga pas gue servis throttle body, kok hitam banget gitu kan. Terus ya udah akhirnya gue belah mesin, ternyata klep gue bocor gitu. Nah itu gue nggak ketahuan sebelumnya gitu loh, karena bisa dibilang nggak ada indikasi gitu kan. Cuman emang motor nggak ada limit gitu kan, kayak harusnya kan misalkan kita standar 2 terus kita geber sama mentok kan dia pasti deng gitu kan. Ini nggak ada, kayak gitu ujung jari gitu, kok nggak ada limitnya. Akhirnya ya ketahuan klep gue bocor. Terus abis itu wah klep bocor sebenarnya bisa dibersihin doang gitu kan, cuman gue gatal gitu. Ya udahlah gue sekalian aja porting, gue bikin cam. Ada godaan kan, ya udah akhirnya gue naik CC gitu buat ngangkat badan gue juga. Udahlah akhirnya situ gue juga CVT gue mainin juga gitu kan. Terus ya udah nih dengan perintilan yang pasti ntar gue akan review lah di satu video. Dan menurut gue Vario ini tuh enak loh dibanding Aerox. Enaknya kenapa? Karena dia kecil badannya. Jadi kalau buat harian, buat selap-selip tuh enak banget. Sumpah enak banget. Dan yang pasti ya Honda lah ya. Dari segi metalnya masih oke lah, nggak yang terlalu gue nggak terlalu ambil pusing banget gitu kalau ngomongin yang metalnya. Maksudnya metal tuh bagian mesin yang besi gitu loh, maksudnya yang berbahan besi gitu. Gue biar gampang nyebutnya tuh metal. Ya begitu. Ini gue kurang lebih, berarti ini gue pakai dari kapan ya? Bulan sekarang apa sih? Sekarang tuh Oktober ya. Oktober berarti gue udah pakai dari bulan sekitar Juni atau Juli kalau nggak salah ya. Ini gue lupa soalnya. Begitu. Kan gue juga dapat kembalian dari Aerox yang dimana wah lumayan nih buat modalin Vario gitu kan. Waktu itu gue sudah ganti aksesoris kecil lah, kayak beberapa part di body itu udah gue ganti gitu loh. Nah sekarang bisa dibilang mesin gue sekarang
gue akan coba dulu ini semaksimalnya ini berapa, karena orang bengkel gue sudah sangat racun sangat racun sekali gitu kan, yang dimana kalau main mesin itu budgetnya kan unlimited gitu bisa dibilang gitu loh, kecuali lo emang udah punya konsep mesin lo, oh gue mau main di 60 apa nih, 60 bebas, 60 standar apa 60 gimana kayak gitu kan, atau misalnya mau main 63, oke lah 63 gitu kan, 63 apa dulu nih kayak gitu kan, budgetnya juga yang pasti lumayan lah gitu, yang pasti budget kan juga ngikutin gitu loh. Ya pasti kalau misalnya yang 3 radiator, yang pasti ntar ada ini lagi, ada head yang diginiin lah, ada isian klep yang diginiin lah, isian head kan. Udah, gua coba untuk dengan spek sekarang dulu. Ini mentoknya tuh seberapa, karena kemarin gua baru pasang ecu gitu kan. Aduh, ini dan ini juga settingan ecunya belum bener, yang pasti gua akan balik ke bengkel dulu untuk setting lagi, karena ini kayak kebasahan deh. Gua bawa nyantai berbet. Oke, kita sudah sampai di Pejaten Village. Kita mau belok kanan. Set, bensin gue tinggal 1. Oh iya kan, gue nggak jadi ngisi. Ntar gue ke pom bensin dulu dah. Tuh, dah. Gue kondisi itu memang dapet motor ini tuh dapat bloknya baru, ya kan, blok pistonnya baru, sama si water pumpnya itu baru gitu kan. Ya memang itu jadi satu keunggulan gitu loh pas gue beli second. Cuman gue juga curiga loh, kok bloknya baru sama water pumpnya baru gitu kan. Curiga dong gue, kenapa. Udahlah, akhirnya ya itu ketahuan ternyata sama pengguna sebelumnya ini, itu si oli itu pernah kering, nguap lah itu oli gitu kan. Makanya blok baru, yang pasti blok baru itu biasanya kalau ke dealer resmi ya pasti seset lah gitu loh, piston sama blok gitu kan, yang pasti itu bloknya baret apa gimana gitu kan. Terus water pump juga baru. Dan akhirnya ke Jawa pas gue buka head pas mau porting itu, headnya hitam, dibuka tuh hitam. Mending hitam gara-gara oli, maksudnya hitam gara-gara oli kan dia masih liquid gitu kan. At least kalau dibersihin tuh masih bisa gitu loh. Kemarin pas gue porting itu, headnya itu kan hitam, harusnya kan tiang-tiang head atasnya itu kan dia bersih gitu, at least warna silver lah gitu. Kalau misalnya pas habis itu ini enggak, ini masih hitam. Yang pasti berarti waktu itu ini sekali, sangat panas sekali ya kan. Terus ya mungkin oli itu kebakar apa gimana, ngaruh ke situ kan. Ya udah, orang head gua aja isi kayak pasir semua gitu kan, kayak kotor gitu kan. Dan bisa dibilang motor ini juga lumayan motor capek. Ini aja gue dapat 80, ini sekarang udah 81.000. Waktu itu gue dapat secondnya itu udah 70-an, 77.000 apa 79 gitu. Ya antara itulah, lumayan motor capek lah. Dan emang gue juga dari yang ARSU itu motornya motor capek juga sih. Kilometer gede semua. Karena gue lebih memutuskan untuk gue mendingan beli motor second yang kilometernya agak gede, atau misalnya yang ya lumayan panjang lah, karena ketahuan itu motor kepake gitu loh, bukan motor simpenan. Ya memang motor simpenan itu kilometer lebih gede, body lebih fresh gitu kan, terus ya lebih ada nilai plus minusnya lah. Cuma gue lebih memilih untuk ya udah gue motor second aja yang lumayan nih kepake ya gitu. Seenggaknya sudah terbukti lah si ininya, bagian-bagian di sini. Ini gue sambil bener-bener deh, tidak enak sekali. Oke, hijau. Gue mau isi bensin dulu. Wih. Dan tarikan bawah itu enak banget ini. Sumpah tarikan bawah itu enak. Gue becek 160. Cengat jalur motor mana ini kan box bekas ecu. Ntar sih paling gua ke bengkel lagi, kita isi dulu. Aduh ini gua nggak enak banget. Oke, masih mas. Yuk isi Vivo 95 masih di angka 10.950. Lumayan sih. Waktu itu sempat 9.000-an kan. Turbo itu sekarang kan 12.000. Sebenarnya ya hampir mirip lah gitu loh. Cuman kayak gue sekarang lebih nyaman pakai 95 deh dibanding pakai turbo. Turbo kan 98 ya. Kayak 98 tuh kesini ke motor settingan gue yang sekarang kayak agak terlalu cepat kebakar ya bensinnya.
bukan lebih, ya memang lebih boros, cuman terlalu panas ke mesin gitu loh. Kayak gue sekarang lebih enak pakai 95. Lawan arah lagi elah. Pengen beli minum kok Indomaret apa kayak Alfa gitu, emang kagak ada yang searah kalau di sini nih. Kagak enak banget, ndet-ndetan. Gue udah ke bengkel lagi nih setting ecu. Aduh. Memang beberapa di bagian part mesin gue tuh masih ada yang belum gue ganti lah. Maksudnya ganti dalam arti gue masih ragu antara gue masih mau pakai part orinya apa gue ganti ke part yang racingan lah gitu loh. Gue kemarin sempat mikir kan perklet gue mau pakai yang agak lebih keras gitu loh, cuman gue masih nyari nih lebih untuk Vario tuh lebih bagus pakai apa. Kalau yang Aeros waktu itu gue sempat pakai BRT tuh awet enak. Cuman kalau buat Vario orang bengkel gue nyarinya pakai yang Swedia gitu loh, cuman ntar dulu deh, mendingan ntar sekalian misalnya gue udah bongkar mesin lagi gitu kan, karena gue memang ada planning ke depannya itu gue pengen naik lagi nih, cuman gue masih mempertimbangkan masalah ini harian nih gitu loh, takutnya terlalu over aja gitu. Tapi racunnya kenceng banget bos, asli kenceng banget racunnya. Gue takut nggak sanggup nahan racun power permesinan nih anjir. Sebenarnya emang kalau knalpot gue sendiri itu, gue waktu itu request gue pas bikin itu memang gue minta buat ya 60, 61, 62 lah spek segituan lah gitu loh. Cuman emang gue minta pokoknya gue mau seadem-ademnya gitu, jadi nggak terlalu berisik lah gitu. Ngapain berisik sih, enak tuh kalem, pas ditarik pun tetap kalem. Cuman emang di motor ini tuh gue masih riset masalah kirian gitu loh, masalah hitungan roller. Mungkin kalian kalau ada masukan ya dengan berat badan gue segitu gitu kan, mungkin ada saran buat kirian gue pakai roller berapa. Sebenarnya kalau buat kirian sendiri ya ini puli udah pasti bubut ya kan, per udah pasti gede 1500-an. Gue tuh cuman masih bingungnya itu hitungan rollernya gitu. Wih, what a good break. Tuh enak banget, enteng sumpah. Vario tuh enteng banget, enteng lincah kan, karena dia kecil sih badannya juga enak. Ya walaupun gua kelihatan kayak beruang sirkus gitu kan di motor ini karena guanya gede, motornya kecil kan, tapi ini enak banget, sumpah enak banget. Kita putar balik. Ini tuh masih minusnya itu tengahnya tuh kayak kosong gitu loh. Ya kita bismillah, kita aktif lagi nih di YouTube ya kan. Gue kangen sih sebenarnya ngevlog gini, dan gue juga udah ada planning ke depannya sih. Planning konten juga udah banyak lah. Yang pasti gue pengen banget konten itu moto camping. Entah kenapa gue lagi keracun banget sama moto camping, yang dimana gue lagi sering ngambil masrang, dan itu gue nonton itu yang touring anjir, itu gue pengen banget sih. Jujur kalau gue misalkan bisa ikutan, ya kali aja gitu bisa ikutan bareng Masrang gitu kan, kita belajar gitu kan, seru sih. Karena gue juga deket kan Masrang ya, kalau salah dari daerah Jagakarsa. Gue juga pun sama, kayak kita ke Alfa dulu. Gue pengen minum. Oke, kita udahin aja deh. Oke, sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Oke, keep safety di jalan. Bye-bye.